time to sing your song again. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita berjumpa lagi. Kita akan memuji nama Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Amin. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik buat kami. Tuhan sudah beri kami kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan bahkan berkat dari Tuhan kami boleh nikmati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji nama-Mu. Tuhan akan pimpin dari awal hingga akhirnya, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik. Kasihnya luar biasa. Dibuktikan dengan dia mati di atas kayu salib. Nah, kalau Tuhan sudah baik, kamu mau nggak melupakan kebaikannya? Tidak ya? Hari ini kakak mau mengajak kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Dan kita nggak mau melupakan kasih Tuhan lagi. Amin. Yuk kita nyanyi sama-sama sambil bangkit berdiri. Haleluya. I'll never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never. I'll never go back anymore. No, no, I will never. I'll never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never. I'll never go back anymore. I'll never go back anymore. I'll never go back anymore. Haleluya. Kita gak mau mundur lagi dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan ingin kita menjadi terang bagi semua orang, bersinar untuk semua orang. Amin. Haleluya. Kita telah ditebus oleh kasih Yesus. Turuti perintahnya, bagikan kasihnya. Kita telah ditebus oleh kasih Yesus.
adalah anak Allah. Kita telah ditebus oleh kasih Yesus, turuti perintahnya, bagikan kasihnya. Kita telah ditebus oleh kasih Yesus, turuti perintahnya, bagikan kasihnya. Di dalam jadilah terang, terangi dunia, bercahayalah. Di dalam jadilah berkat buat semua orang, sebab kita adalah anak Allah. Di dalam jadilah terang, terangi dunia, bercahayalah. Di dalam jadilah berkat buat semua orang, sebab kita adalah anak Allah. Sebab kita adalah anak Allah. Sebab kita adalah anak Allah. Haleluya. Biar sinar kita bercahaya, menerangi dunia ini. Kita mau kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga mau kita mengasihi sesama, supaya semua orang tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Yuk kita menyanyikan pujian selanjutnya. Tuhan, kami tahu Tuhan mengasihi kami, sehingga kami memanggil Engkau Bapa. Kau telah memilihku, menyebutmu kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di
dan ku anakku. Mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, memiliki Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, dan Allah itu juga yang menjadi Bapa kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memanggil Engkau Bapa, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami, ini hati kami, ini hidup kami. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami boleh mendengar firman dengan baik dan menyimpan firman itu dalam hati kami, agar firman itu boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom adik-adik, senang sekali Onda bisa berjumpa dengan kalian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan kembali. Adik-adik, mungkin kalian pernah mendengar tentang pemilik tanah yang menyewakan tanahnya kepada orang lain. Mengapa ia berbuat demikian? Mungkin dia punya tanah banyak, atau dia sibuk, ya, atau dia pergi keluar negeri atau keluar daerahnya. Dan apa yang menjadi tanggung jawab penyewa-penyewa itu? Ya, tentunya dia akan membagikan hasil daripada garapan tanahnya itu. Kalau kebun anggur, dia akan membagikan hasil buah-buahan anggurnya kepada pemilik. Adik-adik, Tuhan Yesus pernah menceritakan perumpamaan tentang kebun anggur yang disewakan itu. Ya, seminggu sebelum dia disalibkan. Kita akan saksikan video berikutnya. Perumpamaan tentang para penyewa kebun anggur. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Ada seseorang yang menanami sebuah kebun anggur lalu menyewakannya kepada beberapa petani dan pergi ke negeri yang jauh untuk waktu yang lama. Ketika musim panen tiba, ia menyuruh seorang pelayannya pergi kepada petani-petani itu supaya mereka memberikan kepadanya sebagian dari hasil kebun anggur itu. Akan tetapi, para petani itu memukuli pelayan tersebut dan mengusirnya pergi dengan tangan hampa.
dan dia pun mengirim pelayan yang lain. Tetapi petani-petani itu juga memukul pelayan tersebut dan memperlakukannya dengan hina, lalu mengusirnya pergi dengan tangan hampa. Lalu pemilik kebun anggur itu mengutus pelayan yang ketiga kepada para petani itu. Tetapi petani-petani itu juga melukai pelayan yang satu ini dan mengusirnya keluar. Pemilik kebun itu pun berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Aku akan mengirim anakku yang kukasihi, mungkin mereka akan menghormatinya." Ketika para petani itu melihat anak pemilik kebun, mereka berunding satu sama lain. "Ia adalah ahli waris pemilik kebun anggur ini. Ayo kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Kemudian, mereka pun melemparkan anak itu keluar dari kebun anggur dan membunuhnya. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu kepada mereka? Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu, lalu menyewakan kebunnya kepada orang lain. Ketika orang banyak mendengar perumpamaan ini, mereka berkata, "Janganlah hal ini sampai terjadi." Akan tetapi, Yesus memandang mereka dan berkata, "Kalau begitu, apakah arti ayat ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Setiap orang yang jatuh ke atas batu itu akan hancur berkeping-keping, dan siapapun yang ditimpa batu itu akan remuk." Ketika ahli-ahli Taurat dan para imam kepala menyadari bahwa perumpamaan itu berbicara tentang mereka, mereka ingin menangkap Yesus saat itu juga. Akan tetapi, mereka takut kepada orang banyak. Adik-adik, apa kisah daripada perumpamaan Tuhan Yesus itu? Sampai di sini Tuhan Yesus ia bertanya kepada pemimpin agama yang ada di situ. Kalau pemiliknya sendiri yang datang kepada kebun anggur itu, kepada penggarap-penggarap itu, apa yang akan dilakukan terhadap penggarap-penggarap itu? Pemimpin-pemimpin agama yang ditanya oleh Tuhan Yesus itu serentak dia menjawab, ia akan membinasakan penggarap-penggarap itu dan memberikan hak sewanya kepada orang lain. Tuhan Yesus menjawab, kalian itu seperti penggarap-penggarap itu. Ya, makanya kerajaan Allah akan diambil daripadamu, lalu akan diberikan kepada bangsa lain yang akan datang dan percaya kepadamu. Ia akan membawa buah dalam hidupnya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Adik-adik, siapa yang dimaksud dengan Tuhan atau pemilik kebun anggur itu? Ya, benar, Tuhan Allah. Dan siapa yang dimaksud dengan kebun anggur itu? Bangsa Israel. Ya. Dan siapa yang dimaksud dengan penggarap-penggarap kebun? Ya, pemimpin-pemimpin Israel. Pemimpin-pemimpin agama Israel. Ya, dan siapa yang dimaksud dengan rombongan hamba-hamba yang dikirim itu? Mereka adalah nabi-nabi dalam perjanjian lama yang sudah Tuhan utus kepada bangsa Israel, kepada orang-orang di sana untuk menyampaikan kebenaran, tapi banyakkan daripada mereka menolaknya. Ya, apa yang dimaksud dengan anak Tuhan itu? Ya, ia menceritakan tentang Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini seperti apa yang menjadi kehendak Allah. Bagaimana Tuhan Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus sendiri, untuk menyelamatkan orang-orangnya. Adik-adik, tetapi orang-orang bangsa Israel menolak dia. Bahkan Tuhan Yesus disalibkan. Tapi barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan diselamatkan. Puji Tuhan, adik-adik. Sesuai dengan ayat Mas kita pada pagi hari ini, kita akan hafalkan
bersama-sama ya. Ayat hafalannya di dalam Yohanes 3 ayat 17 sampai 18a. Ya, kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 17 sampai 18a. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oleh Dia, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Adik-adik, sudah dapat? Atau adik-adik sudah mengerti ayat hafalannya? Kita ulangi lagi ya. Yohanes 3 ayat 17 sampai 18a. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Puji nama Tuhan. Adik-adik, itulah ayat mas kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, dan untuk password minggu ini, penggarap kebun anggur. Kalian boleh kirimkan passwordnya nih kepada bunda-bunda kelas kalian. Sekali lagi, passwordnya adalah penggarap kebun anggur. Adik, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sederhana ini, namun banyak kisah yang menginspirasi kami, yang mengimani kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah kebun anggur itu. Kamilah buah-buah yang akan dibawa kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami membawa buah-buah itu kepadamu Tuhan, karena Engkaulah pemilik kami sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami anak-anak-Mu untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, kali ini kakak mengajak kalian untuk sedikit beraktivitas untuk membuat sebuah loh batu yang ada di Kisah Musa. Nah, isinya tuh kan 10 perintah Allah. Nah, contohnya seperti ini. Gampang banget sih ya sebenarnya. Nah, alat yang dibutuhkan adalah karton, penggaris, lalu alat tulis, terus kertas lipat warna-warni. Terus di sini kakak punya stiker. Nah, stiker ini bisa diganti sama lem atau alat-alat yang menempel, yang bisa nempel gitu ya. Nah, di sini kakak udah punya polanya ya, polanya seperti ini. Nah, kalian bisa digambar dulu polanya, terus nanti digunting ya. Lalu kita tempelkan kertas lipat yang tadi itu ke pola yang tadi. Ini bebas sih sebenarnya, kalian mau bentukannya seperti apa, penyusunannya seperti apa. Nah, ini sudah ada 10 ya contohnya. Nah, setelah itu nanti kalian boleh kasih judul di atasnya 10 perintah. Kalian isi deh dengan spidol atau pensil warna-warni kayak gitu di kertas-kertas warna-warni ini. Ayatnya itu adalah di Ulangan 5 ayat 7 sampai 21. Oke, gampang banget kan aktivitas untuk hari ini. Nah, paling segitu aja sih aktivitas dari kakak. Oke, sampai jumpa di acara kebaktian selanjutnya. Terima
kasih. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita tadahkan tangan kita untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kalian semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Amin. Sampai jumpa minggu depan.